Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stabika Firdausi. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, program studi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusuma Ningtyas, SIP, SEMM. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen logistik. Pengertian manajemen logistik. Manajemen logistik adalah suatu ilmu pengetahuan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan serta penghapusan material atau alat-alat menurut Abbas tahun 2012. Sedangkan menurut Nasution tahun 2004, manajemen logistik sebagai proses yang secara strategis mengatur pengadaan bahan, perpindahan dan penyimpanan bahan, komponen dan penyimpanan barang, jadi atau informasi terkait melalui organisasi dan jaringan pemasarannya dengan cara tertentu. Di sini ada unsur-unsur manajemen logistik. Yang pertama ada manusia atau man, yang kedua ada uang atau dana, money, yang ketiga ada bahan-bahan atau material, yang keempat mesin atau machine, yang kelima ada cara atau metode. Di sini juga ada asas-asas manajemen logistik. Yang pertama ada koordinasi, yaitu mengkoordinir pekerjaan agar tidak terjadi tumpah tindih. Yang kedua ada integrasi, yaitu menyatukan ke dalam proses produksi. Yang ketiga ada sinkronisasi, yaitu ketepatan dalam proses produksi. Yang keempat ada simplikasi, yaitu penyedia atau bantuan pekerjaan. Fungsi-fungsi manajemen logistik. Yang pertama ada fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan. Fungsi ini mencangkup aktivitas dalam menetapkan sasaran, pedoman-pedoman, pengukuran, penyelenggaraan bidang logistik. Yang kedua ada fungsi penganggaran. Fungsi penganggaran terdiri dari kegiatan-kegiatan usaha untuk merumuskan perincian penentuan kebutuhan dalam suatu skala standar, yaitu skala mata uang dan jumlah biaya dengan memperhatikan pengarahan dan pembatasan yang berlaku terhadapnya. Yang ketiga ada fungsi pengadaan. Fungsi pengadaan merupakan suatu usaha dan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang telah digariskan dalam fungsi perencanaan, penentuan kebutuhan maupun penganggaran. Yang keempat ada fungsi pemeliharaan. Fungsi ini merupakan usaha atau proses kegiatan-kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil material inventaris. Komponen dalam sistem logistik. Di sini ada struktur, lokasi, fasilitas. Ada kelemahan dalam analisis ekonomis klasik, yaitu mengabaikan lokasi fasilitas bagi penyelenggaraan operasi, jumlah besar, dan pengaturan geografis dari fasilitas yang dioperasikan atau akan digunakan itu mempunyai hubungan langsung dengan kemampuan pelayanan terhadap customer perusahaan dan terhadap biaya logistiknya menurut Abbas tahun 2012. Selanjutnya ada transportasi, merupakan komponen yang penting dan paling banyak memakan biaya dalam manajemen distribusi fisik. Pada umumnya, manajemen cenderung memusatkan pengendalian dan kegiatannya di mana pengeluaran relatif tinggi. Di sini juga ada faktor tersebut mencakup yang pertama
keamanan barang selama perjalanan. Yang kedua, syarat-syarat kemasan. Ketiga, waktu pengantaran yang tersedia. Dan yang terakhir ada masalah-masalah bongkar muat pada dapat sementara. Selanjutnya ada persediaan. Dalam merancang sistem logistik, hendaklah dimantapkan suatu keseimbangan yang teliti antara biaya transport dengan mutu pelayanan. Yang selanjutnya ada komunikasi, adalah kegiatan yang sering kali diabaikan dalam sistem logistik. Desain logistik suatu perusahaan maka semakin peka ia terhadap gangguan dalam arus informasi. Tujuan manajemen logistik. Di sini ada tujuan umum. Tujuan umum ini merupakan tujuan utama dari aktivitas manajemen logistik. Pada dasarnya adalah untuk bisa fokus pada pencapaian tujuan organisasi agar bisa lebih efisien dan efektif. Selanjutnya ada tujuan khusus. Tujuan khusus di sini setidaknya terdapat 3 tujuan khusus dalam kegiatan manajemen logistik. Yang pertama, agar persediaan barang bisa dilaksanakan dengan kuantitas dan kualitas yang benar. Kedua, ada agar pengeluaran dana untuk tujuan pengadaan bisa dilakukan lebih efisien. Dan yang ketiga ada guna mendukung dan juga menjaga efisiensi serta efektivitas guna mencapai tujuan utama perusahaan. Manfaat manajemen logistik. Yang pertama, persediaan. Hadirnya manajemen logistik yang baik akan mampu ketersediaan barang sehingga seluruh kegiatan operasional perusahaan bisa dilakukan dengan lancar. Kedua, transportasi. Aktivitas logistik pasti akan memerlukan alat transportasi sehingga pihak perusahaan yang sudah menerapkan manajemen logistik yang baik akan mampu memastikan adanya transportasi untuk proses penyaluran barang. Selanjutnya ada fasilitas. Terdapat berbagai fasilitas logistik yang diperlukan agar seluruh aktivitas logistik bisa dilakukan dengan lancar. Dengan menerapkan manajemen logistik, maka pihak perusahaan akan mengetahui fasilitas apa saja yang diperlukan untuk mendukung aktivitasnya. Yang keempat adalah layanan. Hal penting yang diperhatikan bagi setiap perusahaan adalah memberikan pelayanan yang baik pada pelanggannya. Namun, pelayanan tersebut juga tidak hanya fokus pada konsumen saja, tapi bisa juga pada pihak lain seperti supplier. Manajemen dan administrasi. Setiap kegiatan manajemen pastinya akan selalu didukung dengan aktivitas administrasi agar setiap kegiatan bisa dipastikan tercatat secara baik dan teratur, sehingga seluruh informasi kegiatan logistik bisa ditemukan secara mudah jika nantinya dibutuhkan. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Setiap proses penyediaan barang pasti akan ada saja masalah yang bisa terjadi. Dengan menerapkan manajemen logistik, maka setiap permasalahan tersebut bisa diatasi dan juga diantisipasi dengan cepat, tepat, dan benar. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.